Oke, kali ini kita akan membahas clean arsitektur dan kemarin kan kita udah bahas end-layer arsitektur ya, karena end-layer arsitektur tuh masih ada beberapa kekurangan yang jelas. Kita akan membahas sekarang terkait manfaat serta tantangan yang terkait dengan clean arsitektur ya, serta dependency rule yang jadi basic bagi struktur ini gitu. Kita akan identifikasi kelemahan dalam sistem desain yang saat ini, terutama yang kemarin kita bahas bersama-sama terkait end-layer dan monolitik, sembari cari cara nih untuk meningkatkan desain yang kemarin kita udah bahas bersama-sama. Nah, kemarin kan kita ngebahas terkait high coupling dependent layer ya. Jadi ketika kita mengambil langkah untuk memperdalam clean arsitektur dengan dependency rule-nya, tujuan utamanya kita adalah masalah fleksibilitas dan kemudahan dalam testing di debugging dan testing dalam arsitektur tersebut. Dari desain sistem yang kemarin itu ada problem, yaitu pada arsitektur saat ini keterkaitan antar layer sangat erat atau high coupling ya, sehingga perlu diubah menjadi lebih longgar untuk memungkinkan fleksibilitas dan testing yang lebih baik pada aplikasi kita. Kemudian solusi yang mau kita approach adalah clean arsitektur dan dependency rule, karena untuk meningkatkan fleksibilitas dan kemudahan dalam testing. Kemudian kita pengen menambahkan non-functional requirement, yaitu layer arsitektur dan clean arsitektur. Bedanya apa? Yang layar arsitektur kemarin lebih ke maintainability dan clean arsitektur ini lebih ke flexibility dan testability. Kemudian apa itu clean arsitektur? Clean arsitektur merupakan praktek desain software yang memisahkan elemen-elemennya ke dalam level lingkaran seperti gambar yang ada di sebelah kanan ya. Diciptakan si clean arsitektur ini diciptakan oleh Robert C. Martin. Ini bukan Chris Martinnya Coldplay ya, ini Robert C. Martin, dan melalui blognya si Robert Martin ini di Uncle Bob. Tujuan utama dari clean arsitektur ini adalah untuk mengorganisir kode dengan menyimpan bisnis logic dalam lingkaran terdalam atau level yang paling dalam, tanpa ketergantungan serta memisahkan kode implementasi dari lingkaran terluar. Dengan demikian, inti logika bisnis atau bisnis logic dan domain aplikasi tetap berada di dalam pusat struktur dari solusi tersebut. Di sini kita bisa melihat dari entitas ya atau entity yang ada di dalam gambar tersebut di lingkaran kuning itu sangat dalam ya. Jadi untuk mengubah itu kita butuh proses yang cukup panjang seperti itu. Kita mengembangkan core system atau business logic secara independen dari presentation layer dan data access layer. Dari sini kita melihat dari sini si clean arsitektur ini memberikan fleksibilitas dalam mengubah teknologi dan interface-nya, baik dari framework-nya, interface-nya, atau UI, atau presentation layer yang ada di dalam sistem tersebut. Kemudian clean arsitektur ini terbagi menjadi dua ya, dari dua elemen utama, yaitu policies dan detail. Atau policies ini kita bisa mention sebagai kebijakan ya, atau aturan bisnis. Jadi kemudian yang detail ini adalah implementasi dari code tersebut. Clean arsitektur tidak mengharuskan pemilihan database atau framework pada awal development, melainkan fokus pada policy dan business logic yang dibangun berdasarkan requirement project. Jadi apapun frameworknya, apapun database relational yang mau dipakai itu bukan requirement yang sangat diutamakan di awal gitu, tapi lebih ke business logic yang mau dibangun seperti itu. Kemudian clean arsitektur ini memiliki layer internal yang mencakup aturan bisnis tanpa ketergantungan pada third party library manapun. Jadi yang di dalam atau entitas atau diri bisnis rule yang kita miliki itu tidak terikat dari third party manapun. Kita mau pakai misal sistem EKYC, kita mau pakai third party manapun, kita tidak terikat sama itu. Kita bisa menggunakan third party manapun yang bisa kita sesuaikan, karena memang inti utama tujuannya adalah dari bisnis logiknya sendiri. Kemudian ada dependency rule. Apa sih dependency rule ini? Dependency rule adalah aturan yang menyatakan bahwa sebuah kode hanya boleh bergantung pada layer yang lebih dalam. Artinya dependensi kode hanya boleh bergerak dari lapisan luar ke dalam ya, seperti gambar yang tertera di sebelah kanan.
Kode dari lapisan dalam tidak boleh memiliki pengetahuan tentang fungsi-fungsi dari lapisan luar. Lapisan dalam tidak boleh memiliki informasi tentang elemen-elemen dari lapisan luar. Jadi kelas, function, variabel, format data, atau entitas apapun yang dideklarasikan di lapisan luar tidak boleh disebutkan oleh kode yang dari lapisan dalam. Maka dari itu akan sangat baik atau sangat disarankan menggunakan data transfer object atau DTO untuk transfer antar layer, sehingga antara level atau antara layer dari luar sampai ke dalam tetap terjaga seperti itu. Kemudian di sini kita bisa melihat layer of clean architecture. Dari gambar tersebut, panah-panah ini semuanya berasal dari luar dan mengarah ke lapisan ke dalam ya, dari gambar yang sebelah kanan. Dan lapisan dalam tidak memiliki pengetahuan tentang lapisan luar. Lapisan luar juga tidak menyebutkan kode dari lapisan dalam. Jadi intinya pergerakan atau dependensi, role dependensi dari si clean arsitektur ini benar-benar dari luar, dari yang paling luar ya, user interface, hingga masuk ke lapisan yang paling dalam, yaitu entities atau business role. Kemudian apa sih keuntungannya kita menggunakan clean arsitektur tuh? Yang pertama adalah manfaatnya membangun kemandirian terhadap database, jadi independensi dari database dan framework, sehingga software tidak bergantung pada ORM atau database tertentu. Jadi ketika kita tidak bergantung ORM atau database tertentu, kita bisa mengubah teknologi tersebut sesuai dengan keinginan kita. Yang kedua adalah UI dependency atau independence of UI. Developer mungkin bisa merubah UI atau diperbolehkan untuk mengubah UI tanpa merubah dari sistem atau aturan bisnis tersebut. Jadi si produk atau dari project tersebut kita bisa merubah UI-nya berkali-kali tanpa merubah dari proses bisnis yang sedang berlangsung, seperti itu. Kemudian benefit yang ketiga adalah dengan clean architecture ini manfaatnya juga terlihat pada testing yang lebih mudah ya, testable. Jadi aturan bisnis dapat dites tanpa mempertimbangkan UI, DB, mock server, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir, kita dapat menyebutnya independence of any external agency. Jadi faktanya di business role, gimana nih? Faktanya aturan bisnis tidak mengetahui apapun tentang dunia luar. Jadi intinya kita mau pakai apapun itu dependensi yang ada dari third party ataupun manapun, kita tuh bisa bebas memilih sih agensi mana yang mau kita pakai atau third party mana yang kita pakai. Kita tidak keterikatan yang benar-benar ketergantungan dari eksternal agensi manapun. Jadi karena yang paling utama adalah bisnis proses, jadi kita tetap terkait dengan bisnis proses tersebut, seperti itu. Oke, selanjutnya adalah desain toolbox. Dari sini kita melihat yang kemarin, desain toolbox-nya ada perubahan di secara arsitektur, kita menambahkan clean arsitektur. Ini tidak meninggalkan arsitektur yang sebelumnya ya, kita tetap menggunakan monolitik, layar arsitektur, dan kemudian menambahkan dengan clean arsitektur dan dependency role-nya tadi. Kemudian pattern dan prinsipal kita tetap implementasi dry, keys, yakni, dan lain sebagainya, dan menambahkan dependency role untuk lebih flexibility-nya gitu. Kemudian non-functional requirement kita bisa menambahkan secara flexibility dan testable, karena clean architecture dan dependency role ini menjunjung tinggi masalah flexibility dan testability. Seperti itu untuk desain toolbox-nya. Nah, dan ini adalah hasil dari desain arsitekturnya, desain clean arsitekturnya. Jadi akan saya jelaskan di next slide. Ketika diadaptasi, si klien web ini otomatis request yang masuk itu awalnya kan masuknya dari UI layer. Sebentar, harusnya ada di sini. Oh, di sini. Di sini kita dapat melihat desain arsitektur akhir untuk aplikasi kita. Jadi sesimpel si klien itu mengirimkan request dari aplikasi web, kemudian request ini dilakukan dari server aplikasi monolitik ya, yang kita buat sampai sekarang masih monolitik, dengan size-nya, scale-nya sudah lumayan besar, tapi project ini udah implementasi clean arsitektur, di mana setiap layer-layernya bertanggung jawab atas bisnis proses masing-masing. Jadi domain layer punya function punya bisnis proses sendiri, application layer punya
bisnis sendiri dan lain sebagainya, sehingga perbedaan dari N-layer yang sebelumnya dan ya yang kita miliki dari desain yang sekarang adalah secara fleksibilitas ketika pemilihan framework atau database. Jadi teknologi yang mau kita pakai itu akan lebih fleksibel ya, ketika kita misal udah research kita menggunakan misal Python, ternyata Python ada beberapa kekurangannya, kita bisa easily to migrate dari Python misal ke Ruby atau misal ke JavaScript seperti itu. Jadi secara bisnis proses tetap berjalan seperti itu, tapi di luarnya kita bebas menggunakan apapun itu, seperti itu. Kemudian untuk mengadaptasi clean architecture ini bebas sih, kita ini masih tidak ada perubahan dari yang N-layer ya. Kalau pakai Node.js bisa pakai framework apapun itu dan lain sebagainya. Harusnya tidak ada perubahan di sini. Kemudian setelah diimplementasi kita harus mengevaluasi ya, apa sih yang menjadi benefit dari clean architecture tersebut, yaitu yang pertama adalah easy development, debug, dan deploy, karena memang udah dipisah per masing-masing layernya, jadi proses development akan lebih mudah, proses debugging juga lebih mudah, dan proses deployment juga lebih mudah, karena untuk perubahan si sistem atau perubahan flow itu yang yang paling sering terlibat adalah layer yang paling luar, seperti yang kita lihat dari sini. Layer yang paling sering mengalami perubahan adalah layer yang paling luar, dan layer yang paling jarang mendapatkan update adalah layer yang paling dalam. Sehingga untuk proses development kita bisa hanya berfokus kepada layer-layer yang paling luar ketika memang perubahan flow-nya secara minor, seperti itu. Kemudian karena loose couple, jadi layar-layarnya independen ya, tidak saling ketergantungan satu sama lainnya. Kemudian flexible logical layer, jadi layer-layer yang ada tersebut bisa memiliki logic yang lebih fleksibel karena memang tidak ada ketergantungan dari third party. Kemudian yang selanjutnya adalah testable dan independent changeable to third party library, karena si clean architecture ini independen, jadi dia bisa menggunakan third party apapun. Misal third party kita udah pakai satu, ternyata nggak cocok, kita bisa easily to move ke third party yang lainnya. Kemudian walaupun segitu banyak benefitnya, tapi tetap ada kekurangannya dari clean architecture, yaitu yang pertama, layer ini independen, tapi mostly di technical layer, sehingga ketika ada perubahan bisnis logic, otomatis yang berubah dari sisi dalam ya otomatis semuanya harus dirubah. Itu mungkin kekurangannya. Kemudian yang selanjutnya adalah vertical business logic implementation code require to modify all layer ya, yang seperti saya mention tadi. Jadi ketika ada perubahan flow sistem, jadi otomatis dari luar sampai ke dalam dia akan mengalami perubahan semuanya, dari mulai UI layer hingga sampai ke bisnis proses, bisnis core-nya juga akan terdampak. Kemudian kekurangan yang ketiga adalah si clean architecture ini masih menggunakan monolithic dan masih memiliki scalability issue, di mana concurrent user, apakah sistem sekarang masih bisa mengakomodasi si concurrent user yang semakin tinggi. Kemudian seperti yang saya mention barusan, ada problem terbaru dari implementasi clean architecture ini adalah secara problem otomatis, secara bisnis otomatis aplikasi ini bakal grow gitu, yang mana request per second itu bakal naik juga gitu. Gimana caranya request per second ini bisa di-handle dengan baik. Kemudian kita harus nge-provide acceptable latency. Latency berapa sih yang masih kita terima, yang masih kita tolerir untuk user gitu. Dan di sini kita ada tabelnya concurrent user, request per second, latency, dan lain sebagainya. Mulai dari 2000, ketika concurrent 2000 mungkin per second request-nya masih di sekitar 0,5 atau 500 request gitu. Nah, ini mungkin latensinya masih aman ya, mungkin di bawah 500 milisecond atau berapa. Kemudian kita masih tetap bisa pakai clean architecture ini. Kemudian concurrent user mulai naik 10 kali lipat dari 2000 ke 20.000, otomatis request atau load per second-nya juga otomatis naik ya. Kita asumsikan di 12.000 request per detik. Di sini si monolithic clean architecture ini masih bisa menghandle itu dengan baik ya. Kemudian mulai muncul problem nih ketika udah mulai
tumbuh 5 kali lipat dari 20 ribuan request ke 100 ribuan request, request per second-nya bisa sampai mencapai 80.000, sorry, tadi 100.000 concurrent user, dan request per second-nya sampai 80-an ribu. Nah, ini udah mulai ada concern nih di sini, latency-nya yang mulai yang sebelumnya mungkin masih di bawah 1 detik, ini udah mulai ke 2 detik gitu. Atau kurang dari 2 detik nih, udah mulai naik nih. Dan bagaimana kita bisa mengatasi hal tersebut ketika kita udah mulai naik si concurrent user-nya jadi 500 ribuan atau lebih gitu. Nah, solusi yang kita provide yaitu adalah scalability gitu. Kita bisa mengimplementasi secara vertikal dan horizontal scaling. Vertikal, jadi kita perlu scaling baik dari sisi code-nya, arsitekturnya maupun secara hardware-nya. Kemudian kita harus scale up dan scale out. Ini adalah implementasi solusi yang selanjutnya, dan yang terakhir adalah implementasi load balancer. Mungkin cukup sekian. Semoga si clean arsitektur ini juga bisa menghandle concurrent user yang cukup tinggi. Karena memang mostly company yang menengah ya, company yang menengah masih implementasi clean arsitektur ini untuk diimplementasi di software mereka masing-masing. Seperti itu. Terima kasih.